lagi di Hitam Putih. Kalau Anda tadi belum menyaksikan Hitam Putih di segmen pertama, ini bapak dan anak, ayahnya adalah pengayuh beca, tapi anaknya sekarang bergelar doktor S3 dengan IPK 4. Wih. Dengan IPK 4. Panggilannya? Laila. Laila, Iya. oke. IPK 4 ya? Iya. 4. Oke. Kok Anda sombong gitu ya? Kenapa? Kenapa lu ketawa? Nggak sombong, kan dia cuma ngejawab iya. Ya enggak dong, kalau 3,8 aja bisa cum laude kok. Iya, kenapa harus 4? Kenapa Berarti harus A semua 4? dong nilainya. Ya, emang nilainya 4 semua gimana dong? Nilainya 4 semua? Nggak sombong sih. Emang nilainya 4 semua? Iya. Itu karena apa? Karena Anda belajar atau karena Anda pintar, Laila? Tadi kan katanya turunan dari ibunya. Tadi dengar nggak bilang gitu, Bapak? Dengar sih. Tapi bapak saya juga pinter sih. Oh, Bapak juga pintar. Tuh, Nggak. Pak, Bapak juga pintar, Pak. Tapi pintar Bapak atau Ibu? Dua-duanya pinter. Oh, dua-duanya. Nggak mau bandingin. Oh. Kan sampingnya ada bapaknya ya. Iya. Ntar di belakang. Di belakang ribet, bener. Tapi coba saya pengen tahu, kamu ambil jurusan Teknik kimia. teknik kimia. Iya. ITS, Institut Teknologi 10 November. Tuh, Surabaya. S1-nya apa? Sama teknik kimia, jadi inline, Kak. Oh, inline 1, 2, 3-nya? 1, 2, 3-nya inline. Wow. Terus disertasinya tentang? Disertasi saya tentang strukturasi partikel silika. Hah? Oh. Paham? Ngapain itu? Eh, silika yang seperti kita tahu itu kan biasanya cuma sebagai absorben gitu kan. Silika yang buat nyerap-nyerap itu loh. Iya, biasanya Tahu kalau kamu. kita beli sepatu gitu Ini kan baru tahu? ada. Oh. Ini tak jelasin. Iya, nggak Jadi apa-apa. biasanya kalau kita beli sepatu gitu kan silika hanya ada kotak Ya, kecil. ditaruh Iya, itu ditaruh buat sebagai supaya nggak lembab. Iya, Ya. menyerap humidity gitu Iya, iya, kan. betul. Jadi jika kita explore lagi silika itu sebenarnya punya banyak sekali manfaat. Seperti Oke. di disertasi saya ini, saya strukturasi itu maksudnya mengubah struktur partikelnya. Merubah suhu partikelnya iya, menjadi? menjadi biasanya kan dia spherical Oke. tuh yang bulat-bulat Bulat-bulat doang. spherical, ya. Jadi saya strukturasi bentuknya ada yang heksagonal, ada dia Untuk tuh yang apa? kalau di Apakah dari spherical menjadi heksagonal merubah Iya, fungsi? Iya. Oh ya? Of course. Apa fungsi berubah? Jadi kalau yang dari spherical ke heksagonal itu, yang heksagonal bisa digunakan sebagai anti-reflective film. Anti-reflective film? Iya, biasanya di sel surya gitu, Kak. Oh, karena bentuknya Iya. yang begini-begini itu ya? Jadi dia punya transparansi yang cukup bagus. Jadi sehingga si sinar matahari itu bisa tembus dari film ini sehingga bisa keserap 100%. Oke, aplikasinya sebagai? Yaitu di sel surya itu. Nggak, aplikasi pada kehidupan sehari-harinya biasa dipakai di mana? Solar cell. Solar cell Iya. itu? Oke, itu menggunakan silika? Iya, silika particle. Oke. Ngerti, Pak? Nggak ngerti, Pak. Sama, Pak. Yang penting kita mah dengerin aja. Ya, mungkin bagi orang awam ya, Rumit ya. untuk yang aplikasi dari penelitian saya ini sebagai anti-reflective film di sel surya. Oke, dan penelitiannya katanya sampai ke Jepang, Ya, betul ya? ya. Wah, penelitiannya. Nah, kalau ke Jepang tuh biayanya biaya siapa? Semuanya dari pemerintah. Semua dari pemerintah. Nah, Iya. kamu beasiswa tuh dari? Dari pemerintah juga. Dari Ristek pemerintah Dikti. juga. Oke, Laila, tapi begini, sebagai seorang anak pengayuh beca, gimana caranya kamu bisa punya sebuah kemauan untuk sekolah terus sampai S3? Ini kan nggak Yes. gini, you are not living in that area situation Yes, kan, gitu I kan. know. Nah, ini kan harus ada yang merubah mindset kamu untuk menjadi seperti itu. Apa yang buat kamu seperti itu, Laila? Saya melihat di daerah saya memang cukup desa sekali gitu ya. Jadi pandangan mereka juga tentang pendidikan waktu itu juga masih sangat kurang ya dalam tanda kutip. Jadi habis SMA kayak mereka udah Kerja. disuruh kerja atau bahkan yang cewek itu Kawin. mindsetnya udah ya. Ya, biasanya gitu That's the kan. point. Iya nih kamu udah. Terus saya nggak bisa kayak gitu kan. Karena Walaupun, apa? Saya melihat saya harus merubah nasib keluarga saya gitu kan. Merubah nasib keluarga? Iya, saya punya prinsip kalau misal bapak saya tukang beca ataupun buruh tani, paling tidak saya harus jadi insinyur pertanian. Oh wow, kalau bapak saya buruh tani, paling tidak saya harus jadi Insinyur pertanian. insinyur pertanian. It's mean kita harus bisa lebih dari Lebih dari orang Orang tua tua kita. kita. Oke.
Tapi apa titik apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Sebenarnya banyak hal gitu kan. Lihat bapak saya sudah berusaha seperti itu, membanting tulang setiap hari gitu kan ya. Ya siapa lagi kalau bukan saya Ya, gitu ya. kan. Saya anak pertama juga kan, dari adik-adik saya juga harus punya pendidikan yang lebih tinggi dari orang tua saya. Oke, tapi pasti juga dukungan orang tua kan pasti. Iya, Karena pasti. kalau ya tadi seperti kamu bilang ada orang tua yang udah kerja aja, Iya. udah nikah aja gitu kan. Ini orang tua nggak seperti itu. Enggak. Jadi orang tua juga mendukung. Iya. Oke. Nah, setelah kamu S3 sekarang kerja kamu apa? Saya masih asisten peneliti di ITS. Oke. Target cita-cita? Saya pengen jadi dosen. Pengen jadi dosen. Iya. Oke. Tadi saya sempat tanya sama Bapak, Pak sekarang apa buruh tani katanya. Kenapa nggak ojek online, nggak punya uang buat beli motornya? Katanya seperti itu. Iya Nah, sih. kalau cita-cita kamu ke ayah seperti apa? Kan sekarang sudah, ya you have brighter futures lah. Pertama pengen ngumrohin beliau berdua. Oke. Tuh, maksudnya dalam jangka pendek ini. Dalam jangka pendek umroh, oke. Ya, untuk jangka panjangnya mungkin buatkan usaha dulu ya buat bapak saya. Oke. Misal usaha apa biar bapak saya nggak. Tapi nggak ojek online ya? Nggak. Oh nggak boleh Pak? Oh, nggak boleh Pak, nggak boleh. Maksudnya udah cukup lah bapak saya dari dulu sudah bekerja banting tulang. Sekarang udah ada saya di sini. Oke, saya udah tanggung jawab kamu Iya, ya. Kamu dan adik-adik kamu yang harus nanti Gantian. membalikan itu semua ya. Oke. Iya. Tapi Laila, tadi kan kamu nyebut kamu pengen jadi dosen. Kenapa kamu pengen banget jadi dosen dan nggak ngambil kerjaan lain? Pertama jadi dosen itu kayak udah jadi passion ya dari dulu kan saya sering ngasih les privat gitu ke anak-anak kecil gitu kan. Kayak ada passionnya di situ. Kemudian ketika kita menjadi seorang pengajar lah istilahnya atau menjadi seorang guru, di situ kita bisa memberikan amal yang lebih banyak Ya, istilahnya. paying forward ya, Yes. giving forward ya Yes. ke depan ya. Jadi seperti membalas gitu sebenarnya. Oke. Tapi kalau ada pekerjaan lain yang lebih menjanjikan? Ada sih sebenarnya beberapa tawaran, tapi saya lebih senangnya di jadi Emang udah dosen. passionnya Iya. ngajar? Ngajar. Oh, emang passionnya ngajar. Oke. Kalau jadi dosen juga kita bisa ini kan mengembangkan penelitian yang ada di Indonesia. Betul. Betul sekali. Laila, kan ayah pengayuh beca, tukang beca lah udah dibilangnya begitu. Biasanya Iya. orang-orang ngomongnya tukang beca. Terserah. Ketika kamu kuliah itu, kamu minder nggak? Atau ada tidak momen-momen tersebut? Pasti ada. Kan? Pasti ada lah ya. Dulu ketika ya mulai dari SD gitu kan saya sering dianterin bapak naik beca kan Oke. ke sekolah gitu Betul. kan. Paling minder banget itu ketika masuk SMA. Ketika masuk SMA, Nah, di situ saya masuk SMA favorit di Pamekasan. ini SMA-nya favorit ya, luar biasa. Dulu saya sebenarnya nggak mau kan. Saya kayak sadar gitu kan. Orang tua saya kayak gini apa iya gitu Iya, kan, iya, iya. masih bisa gitu kan. Tapi ternyata ada dorongan dari beberapa orang sehingga saya bisa diterima di SMA favorit itu. Kemudian waktu pertama kali masuk sekolah, semua itu dia naik sepeda motor ataupun diantar pakai mobil. Saya doang yang pakai sepeda ontel. Terus? Di situ saya ngerasa kok aku berbeda sama orang lain gitu kan. Tapi lama-kelamaan gitu kan rasa itu harus saya hilangin. Kalau enggak saya akan di bawah terus, akan sembunyi terus, nggak akan show off gitu kan. Kalau saya ngerasa kayak gitu terus, jadi saya teguhkan diri, nggak apa-apa lah, Memang beda. iya iya memang beda sih. Cuma emang mereka lebih pinter, ada rada sombongnya dikit sih. Emang mereka lebih pinter dari aku. Aku buktiin kalau walaupun aku naik sepeda, aku bisa lebih baik dari mereka. Because different doesn't mean better. Yes. Ya Iya. kan? Anda beda tapi bukan berarti mereka baik. lebih baik dibandingkan kamu kan pastinya. Ya, mereka punya fasilitas yang lebih ya kan dibandingin saya. Ya. Disitulah semangat saya terlecut untuk bisa lebih baik daripada mereka. Dan buktinya saya bisa dapat peringkat 1 setiap tahunnya. Luar biasa. Keren banget sih.
Berarti kamu melihat pemberitaannya tentang ayah kamu dan sebagainya, bangga? Bangga, Ba- sangat bangga. Sangat bangga. Kamu ke ayah seperti apa sih? Sayang, bangga? Sayang, bangga, tapi biasanya ceritanya lebih ke ibu sih. Ceritanya lebih ke Iya. ibu. Ibu ada nggak di sini? Ibu ada? Ibu Nggak, ikut? nggak datang. Oh, Ibu ingat ada. Oke. Di Nggak, kalau rumah. ada ayah di samping, nanti saya mau ngomong. Kalau ada ayah di samping, apa yang mau kamu ucapkan ke ayah saat ini? Pertama, terima kasih banyak atas kerja kerasnya selama ini. Jangan ke saya, ke papa. Oh ya, ya terima kasih banyak atas kerja kerasnya selama ini. Tanpa kerja kerasnya Bapak, saya bukan apa-apa. Bukan cuma kerja keras, tapi doa yang beliau panjatkan setiap malam buat saya. Saya tahu beliau nggak punya, tapi semangat dan doa dari beliau yang terus bikin saya kuat sehingga bisa ada di Sehingga titik bisa sekarang di ini. posisi ini. Iya. Kalau buat ibu, mungkin ibu lagi nonton di rumah. Ibu, dia wanita yang paling kuat, lebih kuat dari saya. Walaupun dia juga harus bekerja keras. Maaf ya Kak. No, it's okay. Walaupun dia harus dia bekerja keras sepanjang hari. Malam juga dia bangun doain saya. Terima kasih buat ibu. Maksudnya terima kasih aja kayaknya nggak bakalan cukup buat beliau. Tapi mungkin kalau saya pikir, kalau ini kita nonton bareng-bareng ya semua ya, adik-adik juga atau semua yang ada di sini, mungkin kan Laila mengatakan terima kasih aja tidak cukup. Tapi mungkin apa yang Laila lakukan saat ini sampai ada di posisi ini, itu adalah ungkapan terima kasih yang luar biasa buat orang tua. Karena kamu secara tidak langsung, secara tidak sadar mengangkat derajat orang tua, mengangkat derajat keluarga kamu, dan mungkin jadi contoh tetangga-tetangga itu yang saya tadi kata-katain itu kan, bahwa mungkin dan bisa seperti itu. Jadi kalau saya mau break, sebenarnya selama ini yang membuat orang-orang tersebut, maaf, mungkin yang kalangan menengah ke bawah gitu ya, tidak mampu itu apa, Lela? Tidak bisa itu apa? Tidak bisa mengejar passionnya, dreamsnya, apa yang buat mereka stuck di sana? Satu, ini menurut pandangan saya, Ya. mereka terlalu minder dengan keadaan mereka. Karena minder itu sehingga mereka tetap terus di bawah. Mereka nggak bisa show off. Nah di situ memang kita harus buang semua itu. Itu yang saya rasakan dulu ketika saya minder. Nggak bisa saya di titik ini terus, maksudnya sembunyi terus dan ngerasa bapakku tuh kayak gini, aku mau jadi apa nanti? Pasti di pikiran Yeah. mereka tuh kayak gitu. Pasrah ya? Pasrah mungkin ya lebih tepatnya ya Kak. Ya kita harus buang semua pikiran kayak gitu. Lihat keadaan orang tua kita, beliau sudah ngelahirin kita, ngebesarin. Tentunya orang tua kita nggak mau kan anaknya tuh punya nasib yang sama seperti beliau. Ingin lebih baik. Iya, ingin lebih baik anaknya. Karena orang tua pasti menggantungkan harapan pada anaknya, walaupun beliau tidak mengatakan kepada kita. Oke. Jadi kebanyakan mereka pasrah terhadap sebuah keadaan, dan itu yang harus didobrak. Iya. Itu yang harus didobrak. Oke, baik. Laila, terima kasih banyak inspirasinya. Pak, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh buat siapa saja yang pada hari ini sedang nonton Hitam Putih, bahwa pertama, kalau beda ya memang different doesn't mean they're better gitu ya. mereka lebih baik ya. Bukan berarti mereka lebih baik, tapi yang kedua bahwa itu dia tadi tidak pasrah gitu. Karena tadi saya bilang bahwa mungkin di tetangga-tetangganya dengan hal yang sama, pekerjaan yang sama, tapi ada hasil dan effort yang berbeda. Dan ini ditunjukkan kalau ini ternyata bisa. Iya. Dan mungkin jangan dengerin kata-kata yang justru malah membuat Menjatuhkan, motivasi kita jatuh. betul. Iya. Itu yang biasanya sering dilakukan adalah ini
kalau kita suka main sosial media tuh kalau ngelihat ya, oh itu banyak kata-kata yang menjatuhkan kan sebenarnya. Bukan lagi. Bukan lagi ya. Udah sering banget. Bahkan mungkin bisa terjadi juga di lingkungan keluarga. Misalnya, aduh perempuan gak usah sekolah, udah di rumah aja kan ujung-ujungnya juga bakal masak. Ya hal-hal kayak gitu yang sering terjadi kan Ya, di Betul. lingkungan. dulu saya Itu juga yang sering dengar mengalami. kayak gitu. Ya. Betul, betul. Iya. Jadi itu yang harus diperangi oleh Iya. diri kita sendiri. Oh, oke, baik. Selanjutnya kita akan berbincang dengan Seseorang yang berhasil mendapatkan medali tingkat dunia atas penemuannya, Mas Dedi. Jadi dia katanya menemukan obat tradisional yang bisa menyembuhkan sakit di dalam tubuh kita dan di luar kulit kita ini. Oke, baik. Gitu. Seperti apa dan siapa dia saya satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Lalu obat Obat kita, obat kulit berfungsi ganda, 2 in 1. Berguna bisa untuk manusia dan juga untuk hewan, Bener. luar dan dalam.